Berikut materi mengenai Consumer Decision Making, Marketing, and Marketing Research. Pengambilan keputusan konsumen dapat dipandang sebagai 3 tahap yang berbeda, namun berhubungan satu sama lain, yaitu tahap masukan atau input, tahap proses, dan tahap keluaran atau output. Tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan atas produk. Pada tahap ini, terdiri dari 2 sumber informasi utama. Yang pertama, usaha pemasaran perusahaan, atau dalam kurung, bauran pemasaran perusahaan yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan saluran distribusi. Kemudian lingkungan sosial budaya adalah berbagai macam pengaruh non-komersial yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga, kelas sosial, budaya, dan subudaya. Berikut ada tabel mengenai model konsumen pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan masukan. Dalam pengambilan keputusan masukan, terdapat lagi bauran pemasaran yang terdiri dari strategi yang dirancang untuk menjangkau, menginformasikan, dan membujuk konsumen. Kemudian yang kedua, pengaruh sosial kultural, meliputi keluarga konsumen, teman sebaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan budaya. Kemudian yang ketiga, termasuk komunikasi, yang merupakan mekanisme mengantarkan bauran pemasaran dan pengaruh sosio-kultural terhadap konsumen. Kemudian pengambilan keputusan proses. Yang pertama membutuhkan pengakuan. Kemudian yang kedua mencari pra-pembelian. Pencarian pra-pembelian dimulai ketika konsumen merasakan adanya kebutuhan yang mungkin terpuaskan melalui pembelian dan konsumsi suatu produk. Kemudian online melawan tradisional mencari informasi. Seringkali ada anggapan bahwa karena konsumen memiliki kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas, mereka harus mengembangkan strategi untuk mencari informasi secara online. Kemudian set merek dan atribut dipertimbangkan selama evaluasi. Kemudian aturan keputusan konsumen. Aturan keputusan konsumen terbagi menjadi 2. Ada aturan keputusan kompensasi yang mulai berlaku ketika konsumen mengevaluasi merek atau model pilihan. Kemudian ada aturan keputusan non kompensasi yang tidak memungkinkan konsumen untuk melakukan keseimbangan positif evaluasi dari merek pada suatu atribut melawan evaluasi negatif pada beberapa atribut lainnya. Berikutnya pengambilan keputusan keluaran. Keluaran bagian dari konsumen pengambilan keputusan model terdiri dari pembelian perilaku dan evaluasi pasca pembelian atas pembelian tersebut. Konsumen melakukan 3 jenis pembelian. Ketika konsumen membeli suatu produk untuk pertama kalinya dan membeli dalam jumlah lebih sedikit, biasanya pembelian tersebut merupakan percobaan. Kemudian materi selanjutnya mengenai pemasaran. Poin pertama yaitu pengambilan keputusan pemasaran. Pengambilan keputusan pemasaran akan selalu berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan penuh dengan ketidakpastian. Keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah yang pertama penetapan harga, produk, distribusi, promosi. Pengambilan keputusan pemasaran tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal seperti demografi, kondisi perekonomian, kebudayaan, persaingan, dan sebagainya. Semua ini berada di luar pengawasan seorang kepemimpinan. Kemudian poin kedua mengenai tren. Pemasar menemukan banyak peluang dengan mengidentifikasi tren atau arah rangkaian peristiwa yang mempunyai beberapa momentum dan daya tahan. Kemudian ada tren mega, termasuk besar sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang memiliki sepanjang masa pengaruh. Dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, pemasar harus memantau 6 kekuatan lingkungan utama. Yang pertama demografis, ekonomi, sosial budaya, teknologikal, dan politik hukum. Untuk menganalisis perencanaan, implementasi, dan kontrol tanggung jawab, pemasaran membutuhkan sistem informasi pemasaran atau dalam kurung MIS untuk menilai informasi kebutuhan informasi, mengembangkan informasi yang dibutuhkan, dan menyebarkan upeti secara tepat waktu. Selanjutnya ada penelitian pemasaran. Riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan evaluasi pemasaran tindakan, memantau pemasaran pertunjukan, dan memperbaiki di bawah kedudukan pemasaran sebagai suatu proses. Lalu, riset pemasaran yang baik ditandai dengan ilmu pengetahuan metode terpadu, kreativitas, berbagai metode penelitian, pembuatan model yang akurat, analisis biaya manfaat, sehat skeptisisme, dan fokus etis.
Proses riset pemasaran terdiri dari pendefinisian masalah, alternatif keputusan, dan tujuan penelitian. Mengembangkan rencana penelitian, mengumpulkan informasi, menganalisa informasi, menyajikan temuan ke pengelola, dan membuat keputusan. Dalam melakukan penelitian, perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan penelitian mengumpulkan milik mereka memiliki data atau menggunakan data yang sudah ada. Mereka juga harus memilih riset yang mendekati observasi, kelompok fokus, survei, data perilaku, atau eksperimental, dan instrumen penelitian kuesioner, kualitatif tindakan, atau perangkat teknologi. Selain itu, mereka harus memutuskan rencana pengambilan sampel dan metode kontak, atau surat, telepon, atau online. Dua yang saling melengkapi pendekatan terukur produktivitas pemasaran adalah yang pertama metrik pemasaran, menilai pemasaran efek, dan yang kedua bauran pemasaran pemodelan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat dan mengukur seberapa besar aktivitas yang mempengaruhi hasil. Lalu di sini ada studi kasus. Yang pertama itu studi kasus pada perusahaan handphone. Keputusan pembelian handphone pada dasarnya berdasarkan pada gaya hidup dan keadaan ekonomi individu itu sendiri. Selain itu, merek yang sedang tren atau terkenal di pasaran juga salah satu faktor keputusan pembelian handphone. Contohnya handphone merek Samsung. Dengan sistem Android yang ditawarkan saat ini banyak sekali jenis-jenisnya dan sedang menjadi handphone tren di kalangan masyarakat. Tetapi para konsumen menetapkan keputusan pembelian pasti didasari dengan faktor individu konsumen itu sendiri. Konsumen yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan gaya hidup yang mewah pasti membeli merek handphone yang lebih mahal dan memiliki banyak keunggulan dalam fungsinya. Sedangkan yang memiliki pendapatan yang rendah, mereka akan membeli handphone yang sesuai dengan kebutuhan dan keuangannya saja. Lalu ada pada mesin cuci. Keputusan pembelian mesin cuci didasarkan pada fungsi mesin cuci itu sendiri. Meskipun merek juga termasuk faktor keputusan pembelian, contohnya seorang pekerja ingin membeli mesin cuci dengan merek Panasonic. Ternyata setelah mengecek fungsi dari mesin cuci tersebut, ada mesin cuci yang lebih multifungsi yaitu Samsung. Maka si pekerja tersebut akan membeli mesin cuci Samsung tersebut karena dianggap dapat meringankan pekerjaan rumahnya karena dia juga seorang pekerja.